Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dan juga Pak Hafid sebagai dosen pengampu pada perkuliahan strategi internasional. Nah, jadi pada video kali ini atau learning day kali ini, saya akan membahas tentang analisis kegagalan bisnis Tupperware. Karena mungkin kita tahu kalau sekarang sudah resmi kalau Tupperware itu udah nggak beroperasi. Jadi sisa barang-barang produksi yang ada sebelumnya. Jadi di sini saya akan menganalisis beberapa hal yang perlu kita perhatikan kenapa terjadi adanya kegagalan dari bisnis Tupperware ini. Mungkin teman-teman juga tahu kalau Tupperware ini yang paling familiar, yang paling sering kita gunakan itu ada tempat minumnya atau tempat makannya, atau semacam tumbler-tumbler yang sering kita gunakan. Memang Tupperware ini merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi rumah tangga, khususnya wadah penyimpanan makanan berbahan plastik berkualitas tinggi. Nah, mungkin kita juga sama-sama tahu kalau kualitas atau ketahanan dari Tupperware ini yang udah nggak perlu diragukan lah, karena kayak tumblernya aja kita bisa pakai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu nggak ganti-ganti. Nah, terus Tupperware ini juga dikenal dengan inovasi produknya yang kedap udara atau airtight, sehingga mampu menjaga kesegaran makanan lebih lama atau minuman. Selain itu, perusahaan ini juga dikenal dengan strategi pemerasan unik melalui sistem penjualan langsung atau direct selling. Jadi di sini mereka tuh nggak memanfaatkan fasilitas atau beberapa media untuk memasarkan atau mempromosikan produk mereka, tapi mereka tuh direct atau secara langsung, entah itu dari mulut ke mulut, entah itu membuka outlet, hingga adanya interaksi langsung dari Tupperware ini ke konsumen. Nah, jadi secara global Tupperware ini udah beroperasi lah di banyak negara dan memiliki jaringan distribusi yang luas. Produk-produknya itu nggak hanya mencakup wadah makanan, tetapi juga peralatan dapur lainnya. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini perusahaan ini menghadapi tantangan bisnis akibat perubahan perilaku konsumen dan persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, jadi tadi itu ada profil singkat dari Tupperware ini. Selanjutnya kita akan masuk untuk menganalisis lingkungan internal dari Tupperware ini. Jadi kalau di lingkungan internal itu kan pasti ada kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan, terkhusus di Tupperware ini. Nah, jadi kita pahami apa kekuatan dan kelemahan dari perusahaan Tupperware ini. Pertama dari sisi kekuatan dulu. Jadi Tupperware ini kan memiliki merek yang sangat kuat ya, kayak kualitas produksinya yang baik serta loyalitas. Ya mungkin saya mention di sini kalau loyalitas Tupperware ini nggak perlu dilakukan lah dari pelanggan ke Tupperware ini. Jadi karena kualitas mereka tadi, loyalitasnya itu semakin meningkat. Nah, juga selain itu jaringan distribusi komunitas menjadi keunggulan tersendiri yang selama puluhan tahun berhasil menjangkau konsumen secara personal dan efektif. Nah, jadi di situ ada beberapa kekuatan-kekuatan yang dimiliki dari internal Tupperware ini, kayak merek yang sangat kuat, kualitas produksi, dan juga adanya jalinan yang sangat baik atau relasi yang baik dari antara konsumen ke perusahaan Tupperware ini. Nah, tapi di sini juga ada kelemahan mereka yang cukup signifikan. Terkait kelemahan dari Tupperware ini, perusahaan itu juga memiliki jumlah kelemahan yang struktural ya pada Tupperware yang cukup signifikan juga. Nah, dari dalam dokumen kebangkrutan mereka, Tupperware itu secara terbuka mengakui bahwa kekuatan historis dari model penjualan langsung yang luas mulai berubah jadi kelemahan. Karena fokus perusahaan itu pada model penjualan langsung tersebut akhirnya mengorbankan pengembangan strategi omnichannel channel atau bahkan infrastruktur e-commerce modern mereka. Sekarang kita masuk pada pembahasan analisis lingkungan eksternal dari perusahaan Tupperware ini. Nah, jadi kalau dari lingkungan eksternal pasti nggak jauh-jauh dari ancaman atau tantangan yang dihadapi dari luar ke internal perusahaan. Jadi di sini apa saja ancaman yang dihadapi atau yang datang kepada perusahaan Tupperware ini? Di sisi ancaman ini persaingan itu datang dari berbagai arah lah, kayak Tupperware itu menghadapi pesaing besar seperti Rubbermaid, Oxo, dan Pixar. Selain itu, produsen asal Tiongkok berhasil membuat wadah makanan serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Dan di situ kan udah memberikan tekanan atau pressure yang cukup mengancam mereka kalau ada kualitas yang sama, tapi harga kompetitor ini lebih murah. Pasti sangat sering lah jadinya kalau
customer ini bakal berpindah ke harga yang lebih murah ini. Nah, jadi perubahan perilaku konsumen yang beralih ke belanja daring atau online itu juga menjadi ancaman nyata bagi Tupperware ini. Terlebih lagi kalau berbagai biaya baru yang meningkat, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan ongkir atau ongkos kirimnya, turut menumpuk beban perusahaan dari Tupperware ini. Juga ancaman lain yang sering diabaikan adalah persaingan yang gak langsung. Jadi wadah plastik dari pemesanan makanan atau takeaway kontainer itu kerap dipakai ulang oleh konsumen, secara gak langsung mengurangi kebutuhan membeli produk Tupperware baru, atau udah menurun adanya permintaan karena kualitas yang malah dibuat dari Tupperware tadi. Nah, kita masuk kepada awal terjadinya kegagalan bisnis dari Tupperware ini. Jadi penurunan kinerja Tupperware ini mulai terlihat jauh sebelum kebangkrutan resmi diumumkan. Nah, jadi dalam 3 tahun menjelang kebangkrutannya, kinerja perusahaan menunjukkan berbagai tanda-tanda distress. Pada April 2023, Bursa Efek New York atau NYSE memperingatkan bahwa saham perusahaan ini berisiko dikeluarkan dari bursa karena gagal mengajukan laporan tahunan dalam batas waktu yang diterima. Jadi meskipun sempat terjadi lonjakan penjualan pada kayak pandemi COVID-19 ketika banyak orang yang memasak di rumah, jadi minat konsumen maupun distributor terhadap Tupperware itu terus memudar setelahnya. Jadi pihak eksekutif sempat berharap hasrat untuk berkumpul secara pasca pandemi akan mendorong kebangkitan. Namun hal itu tidak terwujud secara signifikan. Dan juga pada tahun 2022 itu, Tupperware sudah memberikan peringatan publik bahwa perusahaan mulai kehabisan opsi karena udah nggak adanya inovasi yang bisa dibuat, karena lagi-lagi terhambat karena menanggung utang yang besar. Jadi pengumuman tersebut justru memperlemah jaringan distributor karena dari situ munculnya keraguan dari konsumen kalau apakah pembelian ini atau kerjasama ini akan prospek ke depannya. Nah, jadi karena para penjual enggan berjualan untuk perusahaan yang nyaris bangkrut, nah pada tahun 2024 kondisi keuangan mereka semakin tidak tertangani dan pada akhirnya bangkrut. Dan juga di sini ada faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis. Mungkin saya bacakan per poin aja secara singkat. Ketergantungan ekstrim pada penjualan langsung masih mendominasi lebih dari 90% total penjualan Tupperware pada tahun 2003. Lalu adanya keterlambatan fatal dalam digitalisasi Tupperware baru mulai berjualan di Amazon pada tahun 2022 dan ditarget pada Oktober 2022, hingga di situ hanya memiliki kurun waktu yang sangat singkat lah. Dan di sini ada beban utang yang tidak tertangani. Tupperware menanggung utang lebih dari 800 juta dolar. Yang terakhir ada masalah tata kelola dan manajemen perusahaan, juga pernah menghadapi denda federal yang besar karena gagal memelihara catatan akuntansi yang akurat. Nah, jadi dari semua awal kegagalan bisnis dan juga faktor penyebab kegagalan bisnis ini, di sini ada pembelajaran yang dapat kita ambil untuk mengantisipasi atau untuk menghindari kasus seperti Tupperware ini. Yang pertama itu perusahaan itu harus mau berubah sebelum terpaksa merubah. Jadi di perusahaan itu kan pasti ada analisis lah, ada analisis atau prediksi yang dapat kita antisipasi terkait ancaman-ancaman atau perubahan yang memaksa kita untuk berinovasi ke depan. Nah, jadi di sini juga ada cara berjualan yang dulu belum tentu berhasil selamanya. Kayak yang kita tahu kan kalau sistem pemasarannya dari Tupperware ini kan direct ya, langsung mungkin dari mulut ke mulut atau dari outletnya langsung konsumen. Jadi kalau kita lihat sekarang kan sudah lebih efisien ya kalau penjualan itu dilakukan pada sistem daring atau online ini, karena baik lagi konsumen itu lebih efisien, nggak perlu harus datang jauh-jauh ke outlet, juga bisa memilih memantau harga atau produk yang mereka ingin beli dari rumah atau dari tempat mereka tinggal. Yang ketiga, tanda-tanda masalah harus segera ditangani, bukan diabaikan. Kalau kita lihat kasusnya kayak Tupperware tadi kan kesannya kayak sepele ya. Jadi perusahaan itu harus gak boleh sepele lah, sekecil apapun ancaman-ancaman, gak berdampak besar apapun ancaman-ancaman, kita harus tetap mengantisipasi itu, menyiapkan beberapa plan untuk mengantisipasi dan menghindari masalah itu. Keempat, nama besar itu nggak cukup bertahan lama. Mungkin ya adanya arogansi dari Tupperware ini menciptakan
balik lagi hal yang sepele dari mereka, karena mungkin loyalitas pelanggan mereka itu sudah cukup bagi mereka, tapi kita nggak boleh seperti itu, karena kita perlu mempertanggungjawab perilaku kita terhadap konsumen. Jadi singkatnya, kasus ini mengingatkan kita itu kalau kesuksesan itu masa lalu itu bukan jaminan untuk masa depan. Perubahan yang terus bertahan harus selalu peka terhadap perubahan, berani berinovasi, dan tidak ragu untuk mengubah cara bisnis ketika situasi menuntutnya. Mungkin sekian video learning diary yang dapat saya berikan. Terima kasih.